Sahabat Alenta Mantoe dimanapun berada, karena kondisi hujan di daerah kita sudah 2 hari 2 malam tidak berhenti, kita tidak bisa kemana-mana dan untuk giat mancing kita hentikan untuk sementara waktu. Giat kita hari ini adalah untuk servis ringan set tackle ataupun reel yang kita pakai dari selama ini. Pantau selalu channel Alenta Mantoe. Salam satu hobi. Oke sahabat Alenta Mantoe dimanapun berada, karena kebetulan di daerah kita hujan sudah 2 hari siang malam, maka kita tidak bisa kemana-mana. Dan untuk giat kita hari ini, kita hanya servis ringan rel yang kita pakai selama 2 minggu terakhir ini. Kita mulai dari rel Okuma Altera 30. Kita hanya meneteskan oil di daerah yang kita anggap rawan korosi, dan kita masih menggunakan oil dari brand Singer. Kita hanya meneteskan oil di daerah sini saja untuk menghindari korosi, karena rel ini kita pakai di laut secara terus menerus dan belum sempat kita bongkar secara keseluruhan. Dan kebetulan sekali grease yang kita miliki sudah habis, kita hanya memakai oil saja, dan mudah-mudahan rel ini tidak kena karat laut. Dan alhamdulillah masih smooth dalam pemakaian beberapa hari ke depannya. Oke, setelah kita kasih oil dan kebiasaan kita, rel kita simpan kembali di dalam kemasannya dan kita akan kotakkan kembali. Oke, lanjut kita beralih ke rel Ryobi Virtus 1000. Juga kita pakai ke laut di dalam minggu terakhir, dan kebetulan sekali rel ini kena air hujan, dan semoga tahan dengan karat dan tidak terjadi korosi. Juga biasa kita kasih tetesan oil yang semestinya bukan oil kita kasih pada saat kita membongkar reel footnya ini. Kita kasih grease di dalamnya sekaligus maintenance ringan di dalam, tetapi karena waktu juga kita hanya memberikan oil seadanya saja. Oke, masih mulus, dan kebetulan sekali PE yang ada di dalam rel ini kita tidak buka. Kebiasaan kita setelah mancing, PE yang ada di dalam rel ini kita buka dan kita cuci. Kita biasanya memakai sunlight untuk mencuci PE yang ada di dalam rel kita, dan setelah kering 1-2 hari kita kembali masukkan ke dalam rel dan kita akan bawa mancing ngoyor di laut. 1000 masih oke, dan tidak ada bunyi-bunyi kresek-kresek yang aneh di dalam rel ini. Insya Allah Ryobi bisa tahan dengan air laut. Selanjutnya juga kita masih membersihkan ini rel Siena HG 2500 brand Shimano. Kita cek di dalam spoolnya apakah ada bunyi kresek ataupun tidak. Kita hanya meneteskan beberapa tetes oli di daerah main shaftnya ini, sehingga pada saat turun naik tidak ada korosi di daerah main shaftnya. Oke, kita anggap
rel ini masih oke dan masih smooth sekali dan tidak menimbulkan suara-suara aneh. Oke, kita buka sikru sampingnya. Kita kasih setetes saja oil di daerah sini sehingga tidak terjadi korosi. Oke, mulus kembali. Karena belepotan kita sapu dengan tisu seadanya. Dan tinggal pakai sewaktu-waktu kita bawa ke laut. Oh ya, kebetulan sekali di daerah kita jarang pakai ke sungai, akan tetapi di daerah kita yang ada spot laut. Oke, untuk rel Shimano sip. Dan selanjutnya kita coba cek di rel Ryobi Smart Mini 1000. Oke, masih mulus. Kita cek di dalam. Oke, tidak ada kendala. Kita teteskan saja oil di daerah main shaftnya. Karena biasanya di daerah rotor mountnya ini sering terjadi karatan di daerah sini, tetapi setelah kita rawat, kita kasih oil setetes 2 tetes, sampai dengan saat ini rel Ryobi masih bisa bertahan. Dan rel Ryobi Smart Mini ini sudah kita pakai secara terus menerus selama 8 bulan. Dia masih awet dan bisalah untuk kita pakai di daerah laut seperti di daerah kita. Oke, masih ada satu lagi yang masih terpasang di rod yang kita pakai di video kita yang terakhir. Sebentar, kita suruh anak kita untuk membawa di daerah kamar yang kita simpan. Tunggu sebentar, kita bawa dan kita cek juga. Ya, di dalam tuh nak. Ya Pak, sini dari sebelah sana boleh, banyak kelihatan. Oke, kebetulan anak gadis kita yang bawa. Rod ini yang kita pakai juga di trial kita mancing, yang pakai umpan soft lure dari Tornado. Kita belum cek kondisi relnya. Kalau tidak salah di video sunset terindah kita pakai rel ini, dan kita memakai rod capung
702 SI. Alhamdulillah masih smooth dan tidak apa-apa, cuman kita kasih tetes oil singer di daerah-daerah yang kita anggap rawan terjadinya korosi ataupun penumpukan garam, karena kita mainnya di laut. Oke, kita kasih juga di sini setetes, 2 tetes. Lanjut di sini. Oke, alhamdulillah masih tetap mulus. Dan untuk land rollernya kita kasih juga setetes, 2 tetes. Dan rata-rata rel yang kita pakai tidak memakai bearing di land roller, tetapi dia bushing plastik dan bushing aluminium, karena menurut kita yang selalu pakai rel di laut sering terjadi macet di sebelah sini di land rollernya. Tetapi karena kita memakai, bukan memakai, artinya brand Okuma tidak memakai bearing tetapi di sini memakai bushing, jadi dia lebih awet pada saat kita pakai secara terus menerus di laut. Oke sahabat Alenta Mantoy, mungkin inilah trik ataupun tip yang kita pakai dari selama ini untuk antisipasi korosinya ataupun keratannya rel yang kita pakai. Dan juga kita sering mencek kondisi ring rod yang kita pakai. Juga alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada karatan ataupun karat yang melekat di ring joran yang sering kita pakai, yaitu di laut brand dari Relik Nusantara. Sementara kalau kita lihat pada rod ini ringnya masih memakai Seagate, tetapi alhamdulillah tahan dengan karat. Namun selalu kita bersihkan, kita sering pakai oil dan sering kita cuci pada saat setelah kita pulang dari mancing. Mungkin inilah giat kita sore ini, hanya sebentar, dan jika memang nanti cuaca sudah membaik kita akan mencoba mancing kembali. Oke, demikian giat kita hari ini. Pantau selalu channel Alenta Mantoy. Salam